there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Umi Husnul Khotimah dengan NIM 111222033. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Materi ini itu penting sekali karena perbankan syariah merupakan salah satu sistem keuangan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan semakin berkembang di Indonesia. Saya berharap melalui presentasi ini kita semua dapat memahami lebih dalam mengenai konsep produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perbankan syariah. Di dalam slide ini dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak mengenal sistem bunga atau riba, melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan akad syariah. Tujuan dari perbankan syariah ini adalah untuk mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan. Selanjutnya, ada beberapa prinsip utama dalam perbankan syariah. Yang pertama, yaitu larangan riba atau bunga. Larangan terhadap pengambilan keuntungan yang bersifat pasti dari pinjaman. Yang kedua, prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi. Artinya, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. Yang ketiga, larangan dahrar, yaitu ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi yang bisa menimbulkan ketidakpastian. Yang keempat, larangan maisir, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif atau berjudi. Yang kelima, prinsip bagi hasil yang menekankan bahwa bank tidak hanya sebagai kreditur tetapi juga sebagai mitra usaha. Dan yang terakhir, yaitu transaksi dalam bank syariah harus menggunakan akad yang sah seperti akad jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Semua prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis produk pendanaan dalam perbankan syariah. Perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui beberapa jenis produk. Yang pertama, tabungan atau giro wadiyah, yaitu titipan dana yang bisa diambil kapan saja tanpa bagi hasil. Bank hanya berkewajiban menjaga dan mengelola dana tersebut dengan amanah. Yang kedua, ada tabungan mudharabah. Tabungan dengan sistem bagi hasil antara bank dan nasabah. Nasabah sebagai pemilik dana, sedangkan bank sebagai pengelola. Dana dikelola oleh bank dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Yang ketiga, deposito mudharabah, yang prinsipnya sama dengan tabungan mudharabah, tetapi memiliki jangka waktu dan imbal hasil yang ditentukan sejak awal dan tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Semua produk ini dijadikan nasabah sebagai mitra, bukan sebagai kreditur. Jenis produk pembiayaan perbankan syariah. Produk pembiayaan merupakan layanan utama perbankan syariah dalam menyalurkan dana ke masyarakat. Beberapa akad yang digunakan antara lain murabahah, yaitu jual beli barang dengan menyebutkan harga beli dan margin keuntungan. Ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah. Musyarakah adalah kerja sama di mana kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan atau kerugian. Beberapa pembiayaan barang dan jasa dengan akad tertentu. Salam adalah pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan ke masa mendatang. Istisna mirip dengan salam tetapi barang dipesan sesuai spesifikasi tertentu dan diserahkan kemudian. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan. Yang pertama ada wakalah, yaitu akad perwakilan di mana bank mewakili nasabah untuk melakukan transaksi tertentu seperti pembayaran zakat, transfer dana, atau pembayaran tagihan. Yang kedua ada kafalah, yaitu akad penjaminan di mana bank menjadi penjamin bagi nasabah. Bank syariah menjamin kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, misalnya dalam penerbitan letter of credit. Yang ketiga, hawalah, yaitu pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain.
Yang keempat ada rahan atau gadai, yaitu gadai syariah barang berharga dijadikan jaminan atas pinjaman, misalnya emas. Semua jenis ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan bertujuan memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Ada beberapa perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama dari segi prinsip, bank syariah menggunakan prinsip syariah Islam dan menghindari riba, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dari segi sistem imbal hasil, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional memberikan bunga tetap. Dari segi akad atau perjanjian, bank syariah menggunakan akad yang sesuai syariah seperti murabahah dan mudarobah, sementara bank konvensional hanya menggunakan perjanjian hukum umum. Dari segi tujuan, bank syariah tidak hanya mencari profit tetapi juga keberkahan. Sedangkan dari produk yang ditawarkan juga berbeda karena bank syariah lebih fokus pada transaksi real dan etis. Dengan demikian, perbankan syariah lebih mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi. Keunggulan perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya semakin diminati masyarakat. Yang pertama yaitu sesuai dengan nilai-nilai Islam yang melarang riba dan mengedepankan keadilan. Yang kedua, terbebas dari transaksi yang mengandung unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Yang ketiga, mendorong ekonomi real yang adil dan beretika karena akad-akadnya berbasis transaksi barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim karena bank syariah dianggap lebih amanah dan transparan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan sektor UMKM dengan pembiayaan yang adil dan tanpa bunga. Bank syariah juga cenderung lebih stabil karena menghindari spekulasi dan transaksi derivatif yang kompleks. Sebagai kesimpulan, perbankan syariah adalah sistem keuangan alternatif yang menawarkan solusi berbasis etika dan nilai-nilai Islam. Melalui prinsip-prinsip seperti larangan riba, transparansi, dan keadilan, bank syariah mampu menciptakan sistem intermediasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah seperti pembiayaan, murabahah, mudarobah, dan ijarah, serta layanan seperti wakalah, rahan, menunjukkan fleksibilitas dan keberagaman layanan yang sesuai syariah. Oleh karena itu, kita harus ikut serta menjadi pelaku utama untuk mendorong dan memajukan perbankan syariah. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.